Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Taiso berhasil mengalahkan monster Arktik. Saat menyerap kekuatan dari monster itu, Taiso termenung, ingatannya kembali ke masa kecilnya. Ia teringat momen ketika berjalan dengan kakaknya, tangannya digandeng erat. Lalu Taiso bertanya, "Kak, apa aku harus melakukan ini?" Kakaknya tersenyum samar, mengusap lembut rambut Taiso, lalu menjawab, "Dengar Taiso, semakin kau kuat, maka goal kita akan semakin besar. Ini semua demi ayah." "Tapi kak," balas Taiso kecil dengan nada keberatan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, kakaknya tiba-tiba mengikat leher Taiso dengan sebuah rantai. Pandangan lembutnya berubah tajam, penuh otoritas. "Aku bilang lakukanlah, sialan!" Taiso kecil tersentak terbatuk-batuk karena lehernya tercekik. Ia memohon penuh air mata agar kakaknya tidak memaksakannya melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan, yaitu membunuh manusia. Sekarang cerita berpindah ke Ruzana, yang berdiri terkejut melihat bagaimana Taiso berhasil mengalahkan monster Arktik, sesuatu yang bahkan ia anggap mustahil. Taiso kembali ke istana dengan aura penuh kemenangan, disambut oleh Ruzana yang masih tidak percaya. "Sesuai janjiku, aku akan memberikan setengah mana stone yang dijatuhkan oleh monster Arktik," kata Ruzana. Namun, dengan nada tenang dan tanpa ragu, Taiso menjawab, "Aku sudah mengambil semuanya." "Apa?" seru Ruzana, terkejut mendengar jawaban itu. Taiso menjelaskan bahwa ia telah menyerap seluruh mana stone dari monster tersebut. Ruzana menatapnya dengan ekspresi panik. "Kenapa? Tubuhmu tak akan bisa menahannya." Taiso yang berdiri di tempat itu tiba-tiba melompat ke arah Ruzana. Brawak! Dengan kekuatan telekinesisnya, Ruzana menghantamkan tubuh Taiso ke lantai dengan keras. Tatapannya dingin penuh amarah, sementara suaranya bergema tajam di ruangan itu. "Jawab aku, kenapa kau melakukannya?" Taiso yang tertekan oleh kekuatan Ruzana mencoba bangkit, meskipun tubuhnya terasa berat. Ia meraih ke arah Ruzana sambil terengah-engah lalu berkata, "Ada seseorang yang sangat ingin aku bunuh. Karena itulah, tidak bisakah kau mati juga?" Tiba-tiba sebuah duplikat Taiso muncul dari belakang kursi Ruzana, dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mencekiknya. Namun, Ruzana bereaksi secepat kilat. Dengan gerakan tegas, ia menghancurkan duplikat itu menggunakan kekuatannya, membuatnya lenyap dalam sekejap. Mana stone itu seharusnya bisa memperkuat semua hunter usia hingga 10 kali lipat. Tangannya mengepal erat, mencerminkan rasa frustasinya. "Tapi kau memakan semuanya untuk alasan seperti itu? Apa kau sama sekali tidak memiliki niat untuk bertarung demi Rusia?" Ruzana terdiam sejenak, lalu dengan gerakan lambat dan penuh makna, ia melepaskan topi yang selama ini menutupi kepalanya. Saat topi dilepas, terlihat jelas luka bakar mengerikan yang menguasai sisi kanan kepalanya. Bekas luka itu seperti bukti penderitaan yang pernah ia alami, membuat suasana semakin tegang. Namun, Taiso tidak peduli dengan tawaran Ruzana, apalagi dengan perjuangan atau ambisinya. Baginya, semua itu hanyalah hal remeh yang tidak pantas dipertimbangkan. Dengan penuh determinasi, Taiso mulai menduplikatkan dirinya, menciptakan pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka segera bergerak serentak, mengeroyok Ruzana dari segala arah. Namun, Ruzana tidak goyah. Dengan kehebatannya, ia menghancurkan setiap duplikat yang mendekat, menciptakan pemandangan mengerikan. Darah terciprat ke segala arah, melumuri lantai dan dinding. Asisten Taiso yang menyaksikan pertempuran itu terlihat semakin cemas. Wajahnya memucat saat percikan darah membasahi kulitnya. Ia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Tubuhnya gemetar hebat. Menyadari bahaya mengancam asistennya, Taiso segera bertindak. Dengan kemampuan telekinesisnya, ia mendorong asistennya menjauh dari pertempuran. Ia memindahkannya ke tempat yang lebih aman, jauh dari dirinya dan Ruzana. Ruzana yang memperhatikan tindakan itu seolah menyadari sesuatu. Dengan tatapan tajam dan suara dingin, ia berkata, "Matilah." Sekejap kemudian, sebuah batu besar meluncur dengan kecepatan tinggi, mengarah langsung pada sang asisten yang masih terduduk tak berdaya. Namun, Taiso bertindak cepat. Dengan sigap, ia menciptakan duplikat dirinya yang membentuk penghalang barrier untuk melindungi asistennya dari serangan itu. Namun,
Tindakan itu hanya semakin memicu kegilaan Taeso. Ia mulai menggila, membelah dirinya berkali-kali hingga menciptakan pasukan duplikat yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan ini mengingatkan pada masa lalunya, ketika ia tanpa ampun membantai anggota guildnya sendiri. Dengan kegilaan yang sama, ia mengejar, menusuk, dan menghancurkan mereka hingga tak tersisa. Kini, kekuatan itu diarahkan sepenuhnya kepada Ruzana. Duplikat-duplikat Taeso melancarkan serangan tanpa henti. Setiap duplikat memiliki kemampuan yang berbeda, membawa tombak berlian yang memancarkan kilauan tajam, siap untuk menusuk dan menghancurkan Ruzana. Tapi, Ruzana tetap duduk di singgasananya, menanti momen yang tepat. Ketika saat itu tiba, ia menjentikan jarinya dengan santai. Dalam sekejap, semua duplikat Taeso lenyap tanpa jejak, seolah hanya bayangan yang dihapus dari kenyataan. Langit di atas mereka tiba-tiba dihiasi oleh ledakan kembang api yang memancar ke segala arah. Warna-warni cahaya menari di udara, memberikan suasana yang kontras di tengah kekacauan. Taeso terlihat membungkuk lemas, napasnya tersengal-sengal setelah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Di hadapannya, Ruzana tetap duduk tenang di singgasananya, hanya menatap dengan tatapan tajam dengan penuh ketenangan. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Tubuh Taeso mendadak terangkat ke udara, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia berputar perlahan, terjerat oleh pusaran gelap yang muncul dari udara kosong. Dalam hitungan detik, tubuhnya tersedot ke dalam black hole yang menganga, menelannya tanpa jejak. Di tengah kehampaan black hole, ingatan masa kecil Taeso kembali menghantui pikirannya. Ia melihat dirinya sebagai seorang anak kecil bermain bersama asistennya Yeju di sebuah wahana bermain. Taeso kecil duduk di atas papan, bersiap meluncur, namun wajahnya tampak murung. Yeju, hari ini aku membunuh seseorang lagi. Membunuh orang, itu hal yang buruk kan? Yeju yang khawatir dengan Taeso mendekatinya dengan langkah ragu. Taeso, panggilnya lembut, mencoba menjangkau sahabat kecilnya. Namun, sebelum Yeju sempat mengatakan sesuatu, Taeso tiba-tiba meluncur turun dari papan seluncurnya sambil berteriak dengan histeris. Aku tidak mau membunuh, aku tidak mau membunuh, aku tidak mau membunuh. Teriakannya menggema di udara dingin. Namun, kini berubah menjadi ratapan penuh keputusasaan. Aku tidak mau mati. Di dalam kehampaan black hole, kegilaan mulai menguasai Taeso. Ketakutan, rasa bersalah, dan kemarahan yang selama ini ia pendam meledak tanpa kendali. Dalam amukan emosinya, ia menduplikatkan dirinya tanpa henti, menciptakan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan salinan dirinya yang bergerak serentak, memenuhi ruang kehampaan. Kemudian, seperti ledakan dari dimensi lain, Taeso keluar dari black hole. Ia muncul kembali tepat di hadapan Ruzana. Matanya bersinar diiringi dengan senyum psikopat. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tombak berlian yang berkilauan tajam, memancarkan energi destruktif. Dengan suara parau yang dipenuhi dendam dan kehancuran, Taeso menatap lurus ke arah Ruzana dan berkata, "Matilah!" Sesaat, kita beralih ke tempat lain. Terlihat, Lukas yang kini melayang di udara, berdiri di hadapan Kang Ji-hyung. Dengan suara yang tegas namun lembut, ia memberikan pesan kepada Kang. Kang Ji-hyung, takdir berat menantimu. Kau akan mengalami lebih banyak rasa sakit dan kepedihan daripada yang kau rasakan saat ini. Itu akan sangat mengerikan dan sangat kejam. Namun, meskipun begitu, tolong, jangan pernah kehilangan keyakinanmu hingga akhir. Terlihat Kang Ji-hyung yang terduduk di sana. Kata-kata Lukas terus terngiang di telinganya. Tapi kehadirannya yang sudah menghilang menyisakan kekosongan. Kang Ji-hyung tertunduk, baunya bergetar. Setetes air mata mulai mengalir membasahi lantai yang dipijaknya. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyum aneh, senyum yang mencerminkan kegilaan. Sambil tertawa kecil di antara isak tangisnya, ia bergumam, "Lukas, kau omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang mengerikan? Apa yang kejam?" Kang mengangkat kepalanya lalu berdiri dengan mantap. Ia membentangkan tangannya seolah menantang langit. Dengan suara penuh kebanggaan dan kepuasan, ia melanjutkan, "Tubuhku sudah kembali.
Semuanya sudah terselesaikan. Aku bisa pergi menemui ibu. Aku akan hidup dengannya. Namun, di tengah kebahagiaan yang memenuhi dirinya, seorang hunter muncul tanpa ia sadari. Sebuah kekuatan menghantamnya dari atas. Tubuh Kang Ji-young diinjak dengan brutal oleh seorang hunter yang tiba-tiba muncul. Suara retakan tulang dan hentakan berat menggema di udara. Tubuhnya hancur seketika, terinjak hingga tak tersisa apapun kecuali serpihan darah dan daging yang berserakan di tanah. Hunter itu berhenti, berdiri di atas sisa-sisa Kang, memandangi kengerian yang baru saja ia lakukan. Hunter itu bingung dan terkejut. Dengan nada penuh heran, ia berkata, "Apa-apaan ini?